Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami memohon hikmat dan pengertian. Kami memohon damai dan sukacita dari Tuhan, sehingga kami dapat menikmati firman-Mu, memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ulangan 19 ayat 10. Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Demikian firman Tuhan. Tema kita, keadilan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian ini, melalui firman Tuhan, Ulangan pasal 19, kita belajar beberapa hal penting. Pertama, Tuhan adalah Allah yang adil. Pasal ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan kebenaran, tetapi juga melindungi orang yang tidak bersalah. Ia menetapkan kota-kota perlindungan untuk mencegah pembalasan pribadi yang tidak adil. Kita bisa baca Ulangan 19 ayat 1-7. Keadilan Tuhan itu bersifat aktif, bukan hanya menghukum yang bersalah, tetapi juga melindungi orang yang tidak bersalah. Yang kedua, manusia cenderung menjatuhkan hukuman secara emosional. Ayat ini muncul dalam konteks sistem hukum yang dirancang untuk mencegah darah orang yang tak bersalah tertumpah karena kemarahan atau balas dendam. Tuhan tahu kecenderungan hati manusia untuk bertindak gegabah ketika marah. Hukum Tuhan mencegah kekerasan yang lahir dari kemarahan dan ketidakadilan. Pertanyaannya, apakah aku mengambil tindakan berdasarkan emosi, atau aku mengupayakan keadilan dengan tenang dan bijaksana? Kiranya Tuhan menolong kita ya, supaya tetap hidup di dalam keadilan, di dalam kasih, di dalam ketenangan, dan juga bijaksana di dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, bicara tentang hutang darah. Hutang darah itu adalah akibat ketidakadilan yang tidak terselesaikan, yang tidak diselesaikan. Maka di sini dikatakan supaya jangan ada hutang darah atas kamu. Dalam pandangan Alkitab, ketidakadilan yang dibiarkan bisa menjadi dosa kolektif yang menajiskan negeri. Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi komunitas yang menjaga keadilan sebagai bagian dari kehidupan rohani mereka. Ketidakadilan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada seluruh masyarakat dan hubungan dengan Tuhan. Apakah saya berdiam diri melihat ketidakadilan? Ataukah kita turut menyuarakan dan memperjuangkan keadilan Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 19 ayat 10 mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat menghargai nyawa manusia. Ia mengatur keadilan yang seimbang, menghukum yang bersalah, dan melindungi yang tidak bersalah. Kita dipanggil untuk mencerminkan keadilannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami, supaya kami semakin mencintai keadilan dan kami hidup di dalamnya. Pimpin sertai kami dalam relasi pribadi, di tengah-tengah lingkungan, di tengah komunitas, di tengah gereja, di tengah keluarga, dimanapun kami berada. Kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencerminkan kasih dan keadilan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.